Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode penyusutan aktiva tetap. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut, sehingga dalam akuntansi dikenal dengan penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan. 1. Biaya perolehan. Biaya akuisisi atau total biaya aset adalah faktor utama untuk menentukan jumlah penyusutan. Beban penyusutan ini dihitung berdasarkan total biaya suatu aset yang harus dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap digunakan. Biaya ini termasuk harga pembelian suatu aset, biaya transportasi atau pengiriman, biaya pemasangan, dan biaya masuk. 2. Perkiraan umur ekonomis aktiva. Faktor selanjutnya yang harus dipertimbangkan saat menghitung biaya penyusutan atau depresiasi adalah umur ekonomis suatu aset. Jumlah penyusutan yang lebih kecil dibebankan untuk aset dengan masa manfaat yang lebih lama dan sebaliknya. Umur ekonomis ini dapat dinyatakan dalam jumlah unit yang diproduksi atau jangka waktu seperti per minggu, bulan, atau tahun. 3. Perkiraan nilai residu aset. Nilai sisa aset atau nilai residu aset adalah nilai yang dapat direalisasikan ketika aset dijual atau tidak dipakai lagi pada akhir perkiraan masa manfaatnya. Apabila perusahaan menggunakan aset tersebut hingga usang dan sama sekali tidak memberikan manfaatnya lagi, maka aset atau aktiva tersebut dapat dikatakan sudah tidak memiliki nilai residu atau nilai sisa lagi. Namun, apabila perusahaan menggantikan aktivanya setelah periode penggunaan yang relatif singkat dan aset yang bersangkutan masih dapat dimanfaatkan lagi, maka nilai residu atau nilai sisa aset tersebut akan relatif masih tinggi. Selanjutnya, ada 4 metode penyusutan aktiva tetap, yaitu 1. Metode penyusutan garis lurus. Depresiasi garis lurus adalah metode penghitungan biaya depresiasi yang sangat umum dan paling sederhana. Dalam penyusutan garis lurus, jumlah biaya adalah sama setiap tahun selama masa manfaat aset. 2. Metode penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan dengan metode-metode penyusutan lainnya, penyusutan dengan metode saldo menurun ganda menghasilkan jumlah yang lebih besar yang dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya dari masa manfaat aset. Metode ini mencerminkan fakta bahwa aset biasanya lebih produktif di tahun-tahun awal mereka daripada tahun-tahun berikutnya. 3. Metode penyusutan unit produksi. Metode unit produksi mendepresiasikan aset berdasarkan jumlah jam yang digunakan atau jumlah unit yang akan diproduksi dengan menggunakan aset selama masa manfaatnya. 4. Metode penyusutan jumlah angka tahun. Metode penyusutan jumlah angka tahun adalah salah satu metode penyusutan yang dipercepat. Biaya yang lebih tinggi dikeluarkan pada awal tahun akuisisi aset dan biaya yang lebih rendah pada tahun-tahun terakhir masa manfaat aset. Ini adalah contoh soal penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Untuk soal itu sendiri yaitu PT Makmur Jaya pada tanggal 31 Desember 2016 telah membeli sebuah mesin seharga 20 juta rupiah. Mesin tersebut diperkirakan akan memiliki umur 5 tahun dan nilai residu sebesar 2 juta rupiah. Rumus untuk menghitung besarnya biaya penyusutan per periode yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Lalu di sini kita tulis harga perolehan yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian dikurangi nilai residu yaitu sebesar 2 juta rupiah. Lalu dibagi dengan umur ekonomis yaitu 5 tahun. Hasilnya yaitu sebesar 3.600.000 rupiah. Masuk ke kolom perhitungan. Untuk kolom tahun, sini kita tulis tahun ke-0. Jadi di tahun ke-0 kita masukkan yang 20 juta di nilai buku.
nilai buku atau nilai sisa di tahun ke-0 masih tetap 20 juta karena belum ada penyusutan. Lalu di sini tahun pertama. Pada kolom perolehan depresiasi diisi harga depresiasi dari mesin tersebut yaitu sebesar 18 juta rupiah. Yang diperoleh dari harga beli dikurang nilai residu. Kemudian pada kolom depresiasi atau beban penyusutan yaitu sebesar 3.600.000 rupiah yang diperoleh dari rumus di atas. Kemudian untuk kolom akumulasi depresiasi yaitu sama sebesar 3.600.000 rupiah. Kemudian nilai bukunya yaitu sebesar 16.400.000 rupiah yang diperoleh dari harga mesin tersebut dikurangi dengan beban depresiasi. Lanjut pada tahun kedua, harga perolehan tetap sama yaitu sebesar 18 juta karena kita menggunakan metode garis lurus. Kemudian untuk beban depresiasi yaitu sebesar 3.600.000 rupiah. Karena kita menggunakan metode garis lurus, yang besarnya beban depresiasi atau beban penyusutan sama per periodenya. Kemudian akumulasi depresiasi yaitu sebesar 7.200.000 rupiah. Yang diperoleh dari akumulasi tahun pertama ditambah beban depresiasi tahun kedua. Selanjutnya pada nilai buku yaitu sebesar 12.800.000 rupiah. Yang diperoleh dari nilai buku pada tahun pertama dikurangi beban depresiasi pada tahun kedua. Lanjut pada tahun ketiga, harga perolehan tetap sama yaitu sebesar 18 juta. Kemudian beban depresiasi tetap sama yaitu sebesar 3.600.000 rupiah. Untuk akumulasi depresiasi yaitu sebesar 10.800.000 rupiah. Yang diperoleh dari akumulasi depresiasi pada tahun kedua ditambah beban depresiasi tahun ketiga. Kemudian nilai buku pada tahun ketiga ini yaitu sebesar 9.200.000 rupiah. Yang diperoleh dari nilai buku pada tahun kedua dikurangi dengan beban depresiasi tahun ketiga. Selanjutnya tahun keempat. Harga perolehan tetap sama yaitu sebesar 18 juta rupiah. Kemudian beban depresiasi tetap sama yaitu sebesar 3.600.000 rupiah. Kemudian akumulasi depresiasinya itu sebesar 14.400.000 rupiah. Selanjutnya, untuk nilai buku pada tahun keempat ini sebesar 5.600.000 rupiah. Kemudian pada tahun terakhir atau tahun kelima, harga perolehan tetap sama yaitu sebesar 18 juta rupiah. Kemudian beban depresiasi tetap sama yaitu sebesar 3.600.000 rupiah. Kemudian akumulasi depresiasinya itu sebesar 18 juta rupiah. Yang diperoleh dari akumulasi depresiasi tahun keempat ditambah beban depresiasi tahun kelima. Selanjutnya untuk nilai buku pada tahun kelima yaitu sebesar 2 juta rupiah. Cara untuk mengecek apakah tabel perhitungan penyusutan yang kita buat sudah benar atau belum? Caranya mudah, yaitu kita lihat nilai buku pada tahun terakhir atau tahun kelima jumlahnya sudah sama atau belum dengan nilai residu yang diperkirakan oleh perusahaan. Ini adalah nilai buku pada tahun terakhir atau tahun kelima. Sedangkan yang ini adalah nilai residu yang ditentukan oleh perusahaan. Jika hasil keduanya sudah sama, berarti apa yang kita kerjakan sudah benar.
Selanjutnya, kita akan posting ke dalam jurnal penyesuaian. Untuk tahun pertama, pada kolom tanggal diisi dengan bulan periode akuntansi. Untuk penyusutan tahun pertama yaitu bulan Desember tahun 2016. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 31. Pada kolom keterangan di sisi debit yaitu akun beban penyusutan mesin. Karena beban bertambah di sebelah debit, untuk nominalnya yaitu sesuai dengan yang ada pada tabel perhitungan penyusutan yang sudah kita buat sebelumnya, tepatnya pada kolom depresiasi tahun pertama yaitu sebesar Rp3.600.000. Pada kolom keterangan di sisi kredit yaitu akun akumulasi penyusutan mesin. Akun ini digunakan untuk mengurangi nilai mesin tersebut. Akun-akun ini merupakan akun kontra dari aset tetap itu sendiri dan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp3.600.000. Lanjut pada tahun kedua, pada kolom tanggal diisi dengan bulan periode akuntansi untuk penyusutan tahun kedua yaitu bulan Desember tahun 2017. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 31. Pada kolom keterangan di sisi debit yaitu akun beban penyusutan. Karena beban bertambah di sebelah debit, untuk nominalnya itu sendiri tetap sama karena kita menggunakan metode garis lurus yaitu sebesar Rp3.600.000. Pada kolom keterangan di sisi kredit yaitu akun akumulasi penyusutan mesin. Akun ini digunakan untuk mengurangi nilai mesin. Akun-akun ini merupakan akun kontra dari aset tetap itu sendiri dan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp3.600.000. Lanjut pada tahun ketiga, pada kolom tanggal diisi dengan bulan periode akuntansi untuk penyusutan tahun ketiga yaitu bulan Desember tahun 2018. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 31. Pada kolom keterangan di sisi debit yaitu akun beban penyusutan mesin. Untuk nominalnya itu sendiri tetap sama karena kita menggunakan metode garis lurus yaitu sebesar Rp3.600.000.
pada kolom keterangan di sisi kredit, yaitu akun akumulasi penyusutan mesin. Akun ini digunakan untuk mengurangi nilai mesin tersebut. Akun-akun ini merupakan akun kontra dari aset tetap itu sendiri dan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp3.600.000. Dan dilanjutkan sampai dengan tahun keempat dan kelima. Untuk beban depresiasinya sendiri yaitu tetap sama, sebesar Rp3.600.000. Baik untuk tahun keempat dan juga tahun kelima, karena kita menggunakan metode garis lurus. Dan seterusnya sampai tahun keempat dan tahun kelima. Yap, segitu saja penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.